Pemirsa, semakin mendekati pemilu 9 April nanti, semakin banyak pula orang-orang yang menawarkan jasa mereka kepada para caleg guna membantu para caleg memuluskan jalan mereka. Nah, salah satunya ini ada guru spiritual yang disebut panggilnya adalah Gus Imam Alhamdi yang berdomisili di Sidoarjo, Jawa Tengah. Kita lihat liputannya. Di sekitar tempat tinggalnya di kawasan Celok, Kabupaten Sidoarjo, pria dengan nama asli Heri Priyono ini kurang begitu dikenal. Namun bagi warga luar kota yang membutuhkan jasa spiritualnya, bapak tiga anak ini biasa dipanggil Gus Imam Alhamdi. Namanya dikenal setelah iklan di internet sebagai guru spiritual dengan metode hidroterapi atau terapi air. Lewat iklan di internet ini, Gus Imam mengklaim mampu memenangkan caleg dengan angka keberhasilan 99%. Gus Imam juga mengaku saat ini sudah ada 2 calon anggota DPR RI dan 2 calon anggota DPRD Provinsi yang meminta tolong jasa dirinya. Gus Imam juga mengaku saat ini sudah ada 2 calon anggota DPR RI dan 2 calon anggota DPRD Provinsi yang meminta tolong jasa dirinya. Tarif yang ditentukan bervariasi, namun angkanya kisaran ratusan juta rupiah. Tarif termurah adalah caleg DPRD kota atau kabupaten, sementara tarif tertinggi dikenakan pada caleg DPR RI. Uang tersebut akan disimpan dalam sebuah bank dan sesuai perjanjian baru bisa ditarik dananya ketika caleg bersangkutan sudah jadi atau dilantik. Sebaliknya, saat caleg ternyata gagal menjadi wakil rakyat, maka uang itu akan dikembalikan seluruhnya. Namun sebelum membayar uang ratusan juta rupiah tersebut, caleg harus menyerahkan dana wajib senilai 3 juta rupiah. Dana wajib ini disebut sebagai sodako dan tidak bisa diminta kembali apabila ternyata yang bersangkutan gagal. Lewat metodenya ini, Gus Imam mengaku bisa mempengaruhi masyarakat untuk cenderung memilih caleg yang meminta tolong tersebut. Caranya adalah dengan menyalurkan energi pada caleg tersebut sehingga mampu menarik perhatian masyarakat. Dana ini tidak akan bisa ditarik oleh salah satu pihak, hanya bisa oleh 2 pihak nanti pada saat tanggal yang ditentukan dan disepakati oleh 2 pihak, gitu ya, 9 April, ya. Kan tidak langsung dilantik, mungkin 2-3 bulan kemudian. Ya, selama itu pula dana tidak bisa diutak-atik oleh siapapun. Ya. Hingga saat ini Gus Imam masih membuka pendaftaran bagi para caleg yang meminta jasa dirinya hingga 8 April mendatang atau sehari menjelang pemilu dengan harga bisa dinego. Dari Sidoarjo, Heri Susanto, Metro TV. Iya, jadi tadi ada Gus Imam Alhamdi yang tadi di Sidoarjo, Jawa Timur ya, bukan di Jawa Tengah. Mohon maaf tadi. Oke, Mbak, ini ada Gus Imam yang berani memasang iklan, kemudian mengklaim dapat memenangkan caleg sampai 99% kebenarannya. Kalau Mbak Endang sendiri, saya tanya dulu, pernah nggak sih mengiklankan diri secara terbuka, berani seperti Gus Imam ini? Enggak? Nggak pernah. Terus orang tanya dari mana nih bisa menghubungi Mbak Endang? Pemberitaan berita isi mereka hasil dari prediksi-prediksi yang sebelumnya, tahun-tahun yang sebelumnya, sesuatu yang belum terjadi kan saya diminta untuk memprediksi, misalnya siapa nih yang jadi gubernurnya 5 bulan sebelumnya saya udah sebut gitu. Itu akhirnya terus Mbak, ini kan sebetulnya bukan hanya caleg yang mencari-cari paranormal, tetapi ada juga paranormal yang mencari-cari klien sampai mengiklankan diri. Kalau Mbak Ena pernah nggak sih kayak sampai mencari-cari klien seperti itu? Enggak ya? Oke, di sini ada maksudnya itu pilihan mereka. Pilihan. Saya sendiri. Oke, kalau Mbak Endang menjanjikan ke klien itu seperti apa sih? Kalau seperti ini kan mengklaim bisa memenangkan caleg sampai keberhasilannya 99%. Kalau Mbak Endang, apa sih yang Mbak Endang janjikan kepada klien Anda? Saya nggak pernah menjanjikan apapun, tapi saya berikan way out-nya step by step, detail, step by step tuh, tapi detail. Misalnya pilihannya, saya harus di wilayah Jawa, misalnya wilayah Sulawesi gitu ya. Dia pilih yang A atau B, saya akan lihat, coba fokus di sini. Tapi misalnya dia coba di A, dia ini juga ya sepi, itu maksudnya responnya nggak ada gitu. Cara Mbak Endang melihat potensi, peluang, strategi-strategi yang harus difokuskan oleh caleg ini lewat apa sih, Mbak? Dari obrolan ini kan dapat energinya. Saya jadi seperti secara
mata batin gitu ya, sampai di posisi wilayah itu bisa melihat peluang dia. Lalu kalau misalnya dia meragukan gitu, masa coba untuk melihat Pakai apa? ini tarot misalnya, ambil Kartu aja. tarot Iya. seperti ini, diambil. Diambil. Oke. Pembuktian, misalnya yang satu 3 pedang, yang saya bilang nggak bagus gitu di kantung suara ini. Yang satunya lagi matahari. Jadi salah satunya lewat media tarot. Ya? Nah, sebelum saya kan udah dijelaskan, tapi dia agak ragu gitu. Gak apa-apa, buktikan aja. Dan terbuktinya akhirnya setelah berjalan prosesnya, ternyata ya gitu apa yang saya jalani. Dan itu sebenarnya mereka datang jauh sebelum sekarang lagi heboh-hebohnya. Sebelumnya secara pribadi pun mereka sering datang untuk bisnis gitu. Jadi ada riwayatnya. Ada yang dadakan, tapi kalau saya bilang potensinya dia nggak ada, saya cuma bilang bahwa banyak hal yang bisa membuat dia beruntung selain mengejar untuk menjadi caleg gitu. Daripada saya menjanjikan ternyata saya tahu bahwa dia nggak akan berhasil, kasihan, uangnya hanya akan habis. Berarti Anda tidak menjanjikan apa-apa ya? Tidak. Kita ke caleg yang merupakan klien Anda. Pak, ini kan sebenarnya Mbak Endang sendiri pun tidak bisa menjanjikan apa-apa, tidak bisa memastikan Anda menang jika berkonsultasi dengan Mbak Endang. Tetapi apa sih, kenapa Anda masih mau untuk berkonsultasi dengan Mbak Endang? Justru karena Mbak Endang tidak menjanjikan apa-apa, saya menjadi lebih percaya ya, karena dalam arti gini, benar-benar membahasnya itu seperti diskusi, bukan sekedar yang wah menurut penerawangan saya harus begini-begini, enggak. Jadi benar-benar membahas tuh detail satu persatu, step by step yang memang masih masuk di akal, masih rasional. Dan saya seperti yang saya bilang tadi, saya mengkombin dengan data-data, dengan situasi lapangan yang memang saya temukan, itu dikombin benar-benar. Jadi justru karena tidak menjanjikan sesuatu dan semuanya menurut saya masih masuk rasional, dan saya juga ketika oh ya oke, benar dari Mbak Endang ini sarannya pas, berarti saya bisa lanjut ke step berikutnya atau bagaimana, seperti itulah, karena justru tidak menjanjikan apa-apanya itu. Oke. Pernah gak sih Pak ada perasaan malu atau segan kalau misalnya ada orang yang tahu Anda sebagai caleg tetapi mengandalkan konsultasi spiritual, hal-hal yang mungkin bisa dibilang tidak bisa dijelaskan secara nalar. Ada perasaan malu? Kalau malu sih sebenarnya enggak ya Mbak ya, tapi memang pandangan orang kan biasanya masih negatif, karena itulah kalau dari diri sendiri sebenarnya enggak banyak juga saya merekomendasikan Mbak Endang ke teman-teman saya secara terbuka seperti itu. Enggak ini sih kalau malu gitu. Oke. Mbak Endang tadi kalau Gus Imam itu memasang tarif sampai ratusan juta rupiah. Tadi Ibu Somo bilang, ya kamu minta apa, bayarnya juga harus sesuai dengan apa yang kamu minta. Kalau Mbak Endang sendiri tarifnya berapa sih? Masih terjangkau lah. Masih terjangkau, itu kisaran berapa Mbak? Kisaran berapa ya? ya pokoknya buat saya itu tidak akan memberatkan klien saya, dan itu masuk di akal gitu. Nggak ada yang saya menjanjikan kamu sekian nanti akan Hitungannya per apa sekian. nih? Hitungannya per apa? Jam. Per jam. Tapi ada seperti yang misalnya ini tarif tetapnya seperti ini, tapi nanti kalau misalnya berhasil strategi yang saya kasih ke kamu, ada tambahan lagi. Tidak seperti itu ya, tapi hitungannya per jam. Ya, per jam. Oke. Kalau untuk Bapak caleg di sana, Anda merasa dengan tarif yang dikenakan kepada Anda itu worth it nggak sih? Sangat worth it deh, sama sekali tidak memberatkan juga. Tapi mungkin karena saya dengan Mbak Endang sudah kenal lama, mungkin seperti itu. Tapi mungkin kalau untuk tarif-tarif yang lain saya kurang tahu, dan itu internal Mbak Endang lah, saya nggak bisa mengikut campuri. Yang pasti kalau untuk saya sih mungkin karena udah kenal lama sangat worth it dan sangat terjangkau kalau istilah Mbak Endang tadi sebut. Oke. Baik pemirsa, sesaat lagi usai jeda berikut kami akan membahas lebih jauh khususnya mengenai tanggung jawab moral ya yang ada mungkin kepada paranormal jika kliennya meminta secara spesifik permintaan khusus untuk memenangkan dia. Tetaplah bersama kami di Bersama Malam.